Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas materi mengenai pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang akan kita bahas yaitu tentang filtrasi, sublimasi, kromatografi, destilasi, dan sentrifugasi. Yang pertama untuk filtrasi, kita lihat video berikut ini. Jadi yang namanya filtrasi itu adalah ada larutan, di mana larutannya itu masih bercampur. Kemudian kita bisa menggunakan kertas saring atau saringan apapun untuk menyaringnya. Yang ukurannya kecil dia nanti akan lolos, itu yang namanya nanti filtrat. Dan yang akan tertinggal di sini ukurannya yang besar itu namanya residu. Jadi yang namanya filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penyaringan pada kopi, kemudian penyaringan pada santan, menyaring mie, dan menyaring dari air kotor menjadi air bersih. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai sublimasi. Kita lihat video berikut ini. Ini kita menggunakan kapur barus dengan campuran pasir. Campuran kapur barus dan pasir kita panaskan. Ketika sublimasi, ini adalah contohnya ada campuran kapur barus dengan pasir, kemudian kita panaskan. Berdasarkan prinsipnya sublimasi, di sini kapur barus itu akan terjadi nyuplim, yaitu akan dia berubah menjadi gas. Kemudian karena di atas ini kita kasih es batu, maka dia akan menempel di sini. Jadi yang namanya sublimasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyuplim, yaitu berubah dari zat padat zat gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyuplim. Dan sublimasi. Kemudian ketika kita akan bahas tentang kromatografi, kita lihat video berikut ini.
Pada kromatografi itu adalah kita menggunakan contohnya tinta, di mana airnya itu ada di bawah tinta tersebut. Kemudian ketika air ini akan naik ke atas, maka warna-warna ini akan memisah berdasarkan perbedaan kecepatan merambat. Kromatografi adalah pemisahan campuran dengan prinsip kerja perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh kromatografi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada pengujian uji nafsa kumbu 6 dengan menggunakan spesimen urin. Yang pertama, kita mengeluarkan alat uji dari sasetnya, kemudian kita buka penutup pada bagian ujung alat uji. Kemudian, kalian perhatikan tanda panah dan celupkan ke dalam spesimen urin selama 10-15 detik. Ingat, jangan dicelupkan melewati batas tanda panah. Kemudian setelah selesai, tempatkan alat uji pada permukaan datar yang tidak bersifat menyerap cairan. Kemudian mulailah menghitung waktu pengujian dan tunggu hingga muncul garis berwarna merah pada daerah membran pengujian. Hasilnya bisa dibaca pada menit ke-5 dan berakhir pada menit ke-10. Pembacaan hasil berupa garis berwarna merah ungu terlihat pada gambar seperti ini. Ketika pada posisi C dan T dia ada garis merah semua, berarti dia negatif. Tapi kalau hanya ada pada posisi C saja, dia artinya positif. Dan jika garis C tidak muncul, berarti pengujiannya adalah invalid. Kemudian selanjutnya adalah destilasi. Kita lihat video berikut ini.
Yang namanya destilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Contohnya bisa juga dengan air laut, berarti ada pemisahan garam dengan air, atau seperti pada video sebelumnya itu dengan aseton dengan air. Ketika dipanaskan, aseton dengan air memiliki perbedaan titik didih. Minimal titik didih yang bisa dipisahkan dengan cara destilasi itu adalah 25 derajat Celcius agar efektif. Apabila kurang dengan ini, nanti akan hasilnya kurang maksimal. Ketika campuran ini kita panaskan, kemudian memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu, kemudian akan kita dinginkan pada bagian kondensor di sini. Jadi kondensor di sini adalah sebagai pelindung biar dia untuk mendinginkan larutan yang sudah menguap. Kemudian kita tampung hasilnya, maka akan kita peroleh perbedaannya. Contohnya di sini air laut, air dengan garam, maka akan kita peroleh air murni, sedangkan yang lainnya akan tertinggal di sini. Ketika aseton dengan air, seperti pada video sebelumnya, maka akan kita peroleh aseton, di mana aseton itu memiliki titik didih yang lebih rendah, hanya 56 derajat Celcius, sedangkan air itu 100 derajat Celcius. Ini adalah pemisahan campuran dengan menggunakan destilasi. Jadi destilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh destilasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memperoleh air murni dari air laut. Kemudian selanjutnya adalah sentrifugasi. Kita lihat video berikut ini. Sentrifugasi itu adalah pemisahan campuran dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Jadi campuran yang akan kita pisahkan, kita masukkan dalam suatu alat, kemudian pada alat ini akan diputar dengan sangat cepat, sehingga nanti akan muncul endapan di bawahnya. Inilah sentrifugasi. Salah satu cara sentrifugasi itu adalah untuk memisahkan pada darah, sehingga nanti akan terpisah, sel-sel darah akan di bawah, kemudian plasma darah akan ada di atasnya. Secara umum, pemisahan campuran tadi ada 5 macam. Filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel zat yang tercampur. Sedangkan sublimasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Kemudian kromatografi adalah pemisahan campuran dengan prinsip kerja perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kemudian destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari suatu zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kemudian sentrifugasi adalah pemisahan campuran dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Demikian tadi penjelasan mengenai pemisahan campuran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dan bye-bye.